Yang lainnya di mute dulu ya, mic-nya ya. Baik, berarti di sini judulnya adalah Ustaz mic-nya ke-mute itu. Ahwan mic-nya ketutup. Tidak ada suara Ustaz. Ya sudah. Sudah ya. Sudah. Oke, baik. Jadi jangan lakukan apa-apa yang tidak bermanfaat untukmu. Nah itu ya, itu judulnya. Baik, kita langsung masuk kepada matan. An Abi Hurairah. Ya, seperti biasa ya. An ini artinya dari. Abi Hurairah. Abi. Nah, kalau ada huruf an, maka yang tadinya abu menjadi abi. Ya, menjadi abi. Kalau ada huruf an. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala, beliau berkata. Tayyib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Baik. Hadis ini diriwayatkan ya oleh sahabat Al-Jalil, sahabat yang mulia, yaitu Abi Hurairah. Abu Hurairah ini nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhri Ad-Dausi. Ya, beliau bersuku Ad-Daus dan nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Dan beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Ya. Berarti beliau menemani Rasulullah SAW hanya 4 tahun. Karena Rasulullah SAW meninggal pada tahun 11 Hijriah. Dan beliau, Masya Allah ya, selama 4 tahun itu beliau paling banyak hafal hadis. Beliau hafal hadis sekitar 5.374 hadis, ya, paling banyak daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang tidak mempunyai lahan untuk bertani dan beliau tidak punya usaha untuk berdagang, sehingga beliau lebih banyak dalam menemani Rasulullah SAW. Karena beliau termasuk sahabat Rasulullah yang miskin, yang tidak memiliki rumah, sehingga tinggal di samping masjid. Dan beliau selalu menemani Rasulullah SAW baik dalam bersafar maupun dalam bermukim. Sehingga beliau banyak sekali hafal hadis, ya, sekitar 5.300 ya, daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, min artinya dari, ya, husni itu baik, ya, baik, ya, baiknya Islamnya al-mar'i seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Jadi secara umum arti dari hadis ini adalah di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan begitu juga dengan yang lainnya. Tayyib.
Secara umum artinya seperti itu ya. Di antara baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak berguna baginya. Namun kalau kita belajar bahasa ya secara ilmu nahu, tarkuhu itu artinya adalah tarkuhu itu posisinya adalah sebagai mubtada, yang mana dia adalah mubtada yang diakhirkan, dan min husnil islamil mar'i adalah sebagai khobar muqaddam. Ya, artinya apa? Secara makna artinya seseorang yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, maka dia telah menyempurnakan sebagian dari kebaikan Islamnya, ya. Dia telah menyempurnakan sebagian baiknya Islamnya tersebut. Jadi seseorang yang disebut Islamnya sudah baik, dia tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, baik itu dunianya dan akhiratnya. Perkataan ini pendek, tapi Masya Allah nih maknanya sangat dalam sekali, ya. Maknanya bermanfaat sekali bagi dunia dan akhirat kita. Jadi sebelum kita melakukan sebuah perbuatan, qabla an natakallam matalan au naf'al syai'an nufakkir awalan ahadza fihi faidah amla. Sebelum kita berbicara, sebelum kita berbuat, maka kita berpikir dahulu, yaitu apakah ini memiliki manfaat bagi aku atau tidak. Idza kana ma fi faidah la naf'al. Jika tidak ada faedah di dalamnya, maka kita tidak melakukannya. Au fil qaulina nu'zi al-akhar, atau kita berbicara ya menyakiti orang lain. Hadza ma fi faedah, idzan natruk, maka kita tinggalkan. Ya. Ini menyelamatkan kita dari dunia dan akhirat kita. Begitu juga Islam ini ya memotivasi sekali untuk membangun masyarakat yang damai, ya, sejahtera, selamat, ya, dan begitu juga individu seseorang, ya. Islam menganjurkan, ya, memotivasi agar seseorang itu menyelamatkan orang lain, ya, dari perkataannya dan perbuatannya, sehingga dia menghormati orang lain dan juga tidak menyakiti orang lain. Nah, salah satu masyarakat itu menjadi rusak, ya, adalah seseorang mencampuri urusan orang lain. Ya, kalau kita mencampuri urusan orang lain, maka ini akan merusak tatanan kehidupan dalam masyarakat, dan ini tidak berfaedah sekali dalam kehidupan kita. Maka dikatakan jujurnya seseorang itu dalam keimanannya, ya, sempurnanya keislaman seseorang itu, baiknya keislaman seseorang itu, dia tidak banyak tahu dengan urusan orang lain. Ya, dia tidak banyak tahu dengan urusan orang lain. Begitu juga kalau dia sibuk dengan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya, maka dia akan menyia-nyiakan kehidupannya, waktunya, dan sehingga waktunya terbuang kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, dan ini menandakan bahwasannya lemahnya keimanannya. Misalnya dia banyak mencurigai orang lain, banyak membicarakan orang lain, ya, sehingga kewajibannya sendiri terhadap dirinya banyak dia sia-siakan, dan ini akan berakibat buruk terhadap kehidupannya dan di dunia maupun di akhiratnya. Maka kalau kita ingin mencapai derajat baiknya Islam kita, maka kita hendaknya menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kehidupan kita.
Karena yang dikatakan ihsan itu ya kata Rasulullah SAW, seorang hamba apabila dia beribadah seakan-akan dia melihat Rabbnya, atau kalau dia tidak bisa melihat Rabbnya maka dia mengetahui bahwasannya Rabbnya melihatnya. Sebagaimana malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, akhbirni anil ihsan, ya, beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Maka kata Rasulullah, anta budallaha ka'annaka tarahu fa innahu fa innaka fa illam tarahu fa innaka yaraha. Ya, engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala ya seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak sanggup melihat Allah maka pasti kita tidak akan sanggup untuk melihat Allah. Maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Nah, dengan itu kita akan berhati-hati sekali dengan berbicara dan berkata, sehingga kita meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat dari pembicaraan kita, ya. Misalnya banyak kepo lah dengan kehidupan orang, banyak kepo lah dengan berita-berita yang tidak bermanfaat. Nah, ini akan menghabiskan, menyita waktu kita. Sedangkan kalau para salaf, ulama-ulama salaf dahulu, mereka sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat, menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal kitab-kitab, dan lain sebagainya. Bahkan Imam Syafi'i sendiri boleh menghabiskan waktunya sepertiga untuk sholat, sepertiga untuk menulis kitab, dan sepertiga lagi untuk tidur. Sedangkan pada zaman sekarang katsirun minan nas yusyahiduna kuratal qadam fi layalihim, ya, wala yusalluna tahajjuda. Banyak manusia hari ini mereka sibuk dengan hal yang bermanfaat ya di dunia, pada dunianya, misalnya banyak menonton bola misalnya, dan tidak pada malam-malamnya mau bergadang dengan menonton bola, tetapi tidak mau bergadang untuk sholat tahajud. Ini tidak bermanfaat pada dirinya. Maka dari itu, ya, selayaknya kita sebagai seorang Muslim agar derajat kita mencapai baiknya Islam kita, maka hendaknya kita memikirkan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita, baik untuk dunia kita maupun akhirat kita. Jadi kita pikirkan dulu nih sesuatu yang akan kita lakukan. Seandainya ini baik untuk kita, ya misalnya dunia, baik nggak untuk kita nih? Nah, kalau kita baik, maka kita lakukan. Tapi kalau nggak baik, maka kita tinggalkan. Begitu juga akhirat ya, untuk akhirat kita. Apakah ini baik untuk kita atau tidak? Nah, kalau kita ini baik untuk kita, maka kita lakukan. Tayyib. Lanjut ya, min husnil islamil mar'i. Mar'i itu adalah seseorang, artinya seseorang. Tetapi ini mencakup laki-laki dan perempuan, ya. Mencakup laki-laki dan perempuan. Jadi tidak hanya laki-laki saja. Kalau laki-laki kan perempuan kan bahasa Arabnya imro'atun, ya. Laki-laki mar'u. Tapi kalau dalam hukum, kalau disebutkan laki-laki, maka sudah pasti mengikut perempuan. Tapi kalau hanya disebutkan perempuan, tidak mengikut laki-laki. Nah, di sini disebutkan ya mar'i artinya mencakup laki-laki dan perempuan. Jadi dengan kita melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kita, itu adalah semacam jalan menuju keselamatan dalam kehidupan kita, ya, baik dunia maupun akhirat. Pernah disebutkan di dalam kitab Al-Muwatta yang diriwayatkan Imam Malik radhiyallahu anhu, ya, ada beberapa orang berkata annahu qila lil Luqman, mereka bertanya kepada Luqman, ma balagha bika ma nara, ya, apa yang telah
engkau capai wahai Luqman, apa-apa yang tidak kami capai, apa yang telah engkau capai gitu, ya. Sedangkan kami tidak mencapainya. Bagaimana engkau mencapainya? Yuridul fadla. Mereka orang-orang bertanya itu menginginkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Luqman berkata, faqala Luqman sidqul hadis, ya. Jika engkau ingin mencapai kemuliaan, ingin mencapai Islammu menjadi baik, maka engkau harus berkata jujur. Sidqul hadis. Yang kedua, wa adaul amanati, dan engkau hendaknya menunaikan amanah. Jadi kalau ingin kita, ya salah satunya ingin kita menjadi Islam kita baik, maka hendaklah kita pertama berkata jujur. Berkata jujur. Yang kedua, hendaklah kalau ada yang memberikan amanah kepada kita, hendaklah kita menunaikan amanah tersebut. Yang ketiga adalah watarku malayakni, yaitu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi kita. Jangan kita sampai menghabiskan waktu kita untuk yaqdi waqtana naqdi waqtana awqatana bi nazari ilal jawal, ya. Habis waktu kita untuk melihat HP, di WhatsApp, di Facebook, di Instagram, wa ghairu ma fihi faedah, yang tidak ada di dalamnya faedah. Au natakallam gharban wa syarqan ma'a asdiqaina duna faedah, atau kita banyak berbicara, mengobrol dengan teman-teman kita, ngalor ngidur, timur dan barat, yang tidak ada faedahnya sama sekali. Menghabiskan waktu kita, menghabiskan malam-malam kita, ya, dan ini menurunkan wibawa kita, tidak menjaga wibawa kita. Namun kalau kita sedikit berbicara, banyak membaca, banyak mendengar, dan banyak melakukan hal-hal yang baik, ini akan menjaga kewibawaan kita, ya, baik di mata manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang mereka sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, berarti Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan untuknya, ya. Jadi tanda-tanda orang yang Allah berikan dia sesuatu yang tidak baik kepadanya adalah dia sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebagaimana diriwayatkan dari Hasan al-Basri mengatakan, min alamati iradillahi anil abdi ayyaja'ala syughulahu fima la ya'nihi. Ya, di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala berpaling. Nah, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala berpaling dari kita adalah kita sibuk dengan urusan-urusan yang tidak bermanfaat bagi kita. Yang bukan urusan kita, kita urus. Yang urusan kita, yang bukan urusan kita, kita urus. Urusan negara kita urus juga. Padahal sudah ada orang-orang yang mengurusnya. Ya, urusan-urusan yang lain yang bukan urusan kita, kita urus juga. Jadi ini malah menyibukkan diri kita, dan kita malah lalai dengan kewajiban kita. Malah lalai dengan kewajiban kita dan menyia-nyiakan waktu kita. Ya. Jadi kalau di antara tanda-tanda min alamati iradillahi anil abdi ayyaja'ala syughulahu fi malayani. Jadi di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala berpaling dari seorang hamba adalah dia melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Begitu juga sebaliknya, di antara tanda-tanda Allah dekat dengan seseorang itu atau dia dekat dengan Allah adalah dia menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya, baik dunia dan akhirat. Karena waktu itu, Masya Allah, Allah berikan kepada kita agar kita bisa memanfaatkannya.
Ya, kita sama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Tapi kenapa ada orang yang berhasil dan ada tidak? Ada orang yang banyak ilmunya dan ada yang tidak. Padahal sama-sama 24 jam. Ini menandakan adalah apa? Seseorang orang itu pandai dalam memanfaatkan waktunya, ya. Makanya waktu ini sangat urgent sekali, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang waktu, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wal asri innal insana lafi khusri. Demi masa, ya, demi masa. Al-asr itu adalah waktu asar. Waktu asar. Nah, itu adalah waktu. Allah bersumpah dengan waktu. Berarti ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Innal insana. Sesungguhnya manusia itu, ya, semua manusia lafi khusr. Mereka semua dalam kerugian. Siapa yang tidak merugi? Illalladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Nah, pertama orang-orang yang beriman, kata Allah. Kecuali yang tidak merugi itu adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang menyatakan imannya kepada Allah. Apakah cukup dengan iman saja? Tidak. Apakah kita mengatakan cukup dengan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman tentang kepada Al-Qur'an? Tidak cukup dengan lisan saja. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, illalladzina amanu wa amilus solihati. Kecuali orang-orang beriman dan dia mengerjakan amal-amalan soleh. Jadi tidak cukup Islam itu di lisan saja, ya. Harus tidak cukup Islam itu di hati saja, harus dengan perbuatan. Illalladzina amanu wa amilus solihati. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amalan soleh. Ini dia orang-orang yang tidak merugi itu, ya. Kemudian dengan apa lagi? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dengan kemudian dia saling menasihatkan kepada kebenaran dan menasihatkan kepada kebaikan. Dengan kita berkumpul di majelis, dengan kita berkumpul di Zoom, ya, pada saat pandemi ini, maka ini adalah salah satu media atau wasilah kita saling mengingatkan kepada kebaikan, saling mengingatkan kepada kesabaran. Nah, ini orang-orang yang tidak merugi, ya. Selebihnya dari itu adalah orang yang merugi, orang-orang yang tidak melakukan kehidupannya kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi ini Masya Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, bersumpah dengan waktu, karena waktu itu sangat urgent sekali, maka hendaklah kita mempergunakan waktu kita kepada hal-hal yang bermanfaat. Tentu kita sama-sama mengetahui nanti di hari kiamat itu, ya, tidak ada la yasati ar-rajulu ayarfa'a rijlaihi yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak ada sanggup seseorang itu mengangkat kedua kakinya, ya, pada hari kiamat itu sampai dia ditanya. Salah satunya adalah tentang umurnya, kemana dia habiskan, ya. Tentang umurnya, kemana dihabiskan. Apakah kepada hal-hal yang bermanfaat ataupun kepada yang tidak bermanfaat. Akan ditanya. Jangan dikira kita hidup ini tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira kita hidup ini hanya untuk makan saja. Nahnu nahya lil akli, lil ta'am, lil amal faqat la. Nahnu sanamut, sanus'al. Kita akan meninggal dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sanuhasibu, dan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah. Idza nahnu naqbalu kitabana min yamin, apabila kita menerima kitab kita dari kanan, fanadkhul jannata, maka kita akan masuk surga. Idza naqbalu kitabana yusra, apabila kita menerima kitab kita dari kiri, maka kita akan masuk neraka. Maka dari itu semua amalan-amalan kita, ya, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita,
ya, sehingga kita akan mempertanggungjawabkan ya dalam tindakan kita, dalam perbuatan kita. Maka dari itu, masya Allah, hadis ini membimbing kita untuk selalu melakukan kehati-hatian, untuk selalu melakukan hal-hal yang bermanfaat kepada diri kita, baik dunia kita dan akhirat kita. Jadi hendaklah kita berpikir. Nah, walladzi ya'nil insanu min umuri huwa ma yata'allaqu bidarurati hayati fi ma'asyihi. Hal-hal yang bermanfaat bagi manusia itu adalah bagi seseorang itu ya, ada yang bermanfaat, ada yang tidak dalam kehidupannya. Apa saja yang bermanfaat bagi kehidupannya adalah hal-hal yang memenuhi kebutuhan hidupnya, min ta'am wa syarab wa malbas wal maskan wa nahwaha, yaitu berupa makanan, berupa minuman, berupa baju dan tempat tinggal. Hal-hal yang merupakan kebutuhan sekunder kita ya, primer kita, kebutuhan primer kita, kebutuhan dasar kita. Nah, itu hal-hal yang bermanfaat. Adapun kebutuhan yang gaya hidup kita, mengikuti semua gaya hidup ya, misalnya berlebihan dalam makanan ya, makan bermacam-macam makan ya, makan di tempat-tempat yang mahal, misalnya beli barang-barang elektronik yang mahal-mahal misalnya, padahal sama penggunaannya. Nah, ini termasuk pada hal-hal yang tidak memiliki faedah. Jadi kebutuhan kita apa? Kebutuhan kita apa sebenarnya? Kebutuhan dasar kita ya makan ya, berpakaian dan tempat tinggal. Nah, sebenarnya makanan ini ya makanan biasa saja ya, yang kita makan gitu. Nah, kalau kita berlebih-lebihan dalam makanan ya, makanan-makanan mahal misalnya, ada orang yang masya Allah ya, kalau makan bukan sekedar makan saja, tapi ya makanannya bergaya lah gitu kan, makan di tempat-tempat yang mewah gitu ya, misalnya sekali duduk 1 juta gitu, padahal ya kalau bagi orang yang tidak mampu ya 1 juta itu bisa buat 1 bulan. Nah, ini hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau seandainya dia disedekahkan, ya dia memberi makan orang miskin, masya Allah, ini sangat memiliki faedah bagi dirinya. Begitu juga berkendaraan misalnya ya kan, sebenarnya kendaraan itu gunanya apa? Agar kita bisa memakainya untuk kebutuhan kita dalam melakukan perjalanan. Ya yang biasa-biasa aja gitu. Ada orang yang masya Allah ya, membeli kendaraan yang begitu mewah, padahal sama aja penggunaannya gitu. Tapi seandainya apabila kelebihan uangnya itu disedekahkan atau diberikan untuk orang-orang yang membutuhkan, ini sangat bermanfaat bagi kehidupannya. Makanya berlebih-lebihan di dalam dunia ya, maka itu termasuk dalam hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Begitu ya. Baik, kita masuk akan kepada al-muqaddimah. Al-muqaddimah yaitu pendahuluan. Hadzal haditsu haditsun azimun. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Wa huwa aslun azimun fi tarbiyatin nafsi wa tarki ma la faidata fihi wala manfaata. Ya, dan hadis ini adalah dasar atau pokok. Aslun adalah dasar ya. Aslun adalah dasar atau pokok, azimun yang sangat agung. Sangat agung dalam apa? Fi tarbiyatin nafsi, di dalam mendidik jiwa kita. Dalam mendidik jiwa kita. Jadi hadis ini masya Allah ya, digunakan ya untuk mendidik jiwa kita
agar jiwa kita senantiasa selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan dari tadi ya. Kalau tanda-tanda orang yang Allah beri tanda-tanda Allah dekat pada diri seseorang itu adalah dia Allah sibukkan kepada hal-hal yang bermanfaat. Dan tanda kita lanjutkan, wahwa aslun, dan hadis ini adalah aslun, pokok atau dasar, azimun, yang sangat agung, ya, yang sangat besar, fi tarbiyatin nafsi, dalam mendidik jiwa, dalam pendidikan jiwa atau dalam mendidik jiwa, watarki, dan meninggalkan. Watarki artinya meninggalkannya, mala, apa-apa, la, yang tidak ada, faidata, yang tidak ada faidah, wa fihi, di dalamnya, wala manfaata, dan tidak ada pula manfaat. Ya, jadi mendidik jiwa kita untuk menjauhi hal-hal yang tidak manfaat bagi diri kita dan tidak ada faedah pula. Ya, Taib, paham sampai di sini ya? Taib, al-lughat, hadza jam'u min lughati, ya, jamak daripada lughat. Lughah. Al-mar'u secara bahasa itu ar-rajulu, ya, ar-rajulu. Lawan daripada al-mar'atu. Tapi di dalam hadis ini, ya, dia mencakup, maksudnya mencakup laki-laki dan perempuan, tidak hanya laki-laki saja, ya. Al-mar'u ar-rajulu. Ar-rajulu artinya laki-laki atau insan, atau laki-laki atau manusia. Ya'nihi, ya, ya'nihi, min itu dari, ya, min ana ya'ni, bimakna, ya, min ana ya'ni, dari fiil ana ya'ni, fiil madinya ana, fiil mudhari'nya ya'ni, bimakna, bermakna yahummuhu, ya, yang penting, yahummuhu, yang penting baginya, min umurid dini wa dunya, ya, yang penting baginya dari perkara-perkara, ya, urusan-urusan dunia dan akhiratnya, ya. Jadi yakni itu adalah sesuatu yang penting, ya, yang berharga bagi perkara-perkara, bagi urusan-urusan baik dunianya, untuk agamanya ataupun dunianya. Taib, ma yu'khadhu min hadzal hadis. Ma artinya apa, ya? Yu'khadhu, diambil. Ini fiil majhul, ya, dari kata ukhidha yu'khadhu minal hadisi, dari hadis. Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Adamu bimana ghairu atau laisa. Ghairu artinya apa? Ghairul maghdubi alaihim. Apa artinya ghairu? Tidak ada, ya. Adamul amali, perbuatan, fi amrin la ya'nil insanu fihi min kalamin wa ghairihi. Adamul amali, tidak adanya perbuatan. Adamul amali, tidak adanya perbuatan, fi amrin, dalam perkara-perkara, dalam urusan, ya, la ya'nil insanu, ya, yang tidak ada manfaat, yang tidak ada manfaat atau tidak ada faedah, ya, bagi manusia, fihi min kalamin wa gharihi, ya, dari perkataan atau yang lainnya. Artinya apa? Manusia itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan
pada suatu perkara yang dia miliki yang tidak manfaat baginya. Ya, jadi dia melakukan hal-hal yang bermanfaat pada dirinya min kalamin dari perkataannya dan yang lainnya. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat pada dirinya. Kalau dia berbicara, pembicaraannya itu bermanfaat, tidak sia-sia. Ya, kalau dia berbuat, perbuatannya itu bermanfaat baginya, tidak sia-sia. Ya, jadi harus diperhatikan kalau kita berbicara, perhatikan pembicaraan kita itu apakah bermanfaat atau tidak. Mana ini? Hilang ya? Baik. Ya. Dari nufakir awalan qabla an natakallam wa na'mal. Kita berpikir dahulu sebelum kita berbicara. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya. Baik. Ada pertanyaannya. Coba sebentar dulu. Kan ada yang bertanya, ya, kenapa apa tadi itu mala faidata, ya, fihi wala manfaata, itu adalah karena ada huruf la itu, la apa ya, Anda lupa nih ya. Jadi la ini dia bermakna, aduh Anda lupa kalau dalam naunnya itu ya. Nanti Anda buka lagi ya, besok Anda kasih tahu ya. Jadi la itu menafikan segala sesuatu, yaitu artinya kenapa dia mansub, artinya dia mengatakan memang benar-benar tidak ada. Kalau kita bilang begini, la rajulu fil baiti, tidak ada seseorang di rumah. Ya, berarti la rajulu itu berarti masih ada orang lain di dalam rumah itu. Tapi kalau kita mengatakan la rajula fil baiti, berarti benar-benar tidak ada orang di dalam rumah itu. Ya, misalnya kita mengatakan nih, ada orang bertanya, ada fulan nggak di rumah? Maka kita tidak mau mengatakan berdusta. Kita katakan saja la rajulu fil bait. Artinya kita mengatakan tidak ada orang di rumah. Tapi maksudnya di sini masih ada orang lain itu. Tapi kalau kita mengatakan la rajula fil bait, artinya memang tidak ada seseorang pun di dalam rumah. Jadi kenapa fathah ini la, karena ada huruf la tersebut. Cuman Ana lupa istilahnya la apa ya. Cuman artinya memang benar menyatakan tidak ada satupun. Makanya kan dalam kalimat tauhid la ilaha, la nafi li jinsi, ya Ana lupa la nafi li jinsi, betul tuh ada yang mengingatkannya, la nafi li jinsi, mengatakan kalau kita mengatakan begini la ilaha, artinya benar-benar tidak ada Tuhan, benar-benar tidak ada Tuhan satupun, ya, illallah, kecuali Allah. Tapi kalau kita katakan la ilahu, ya, berarti kita masih meyakini bahwasan masih ada Tuhan selain Allah. Paham ya di sini ya? Berarti itu namanya ada, Masya Allah nih ada yang membantu anak tadi ya, mengatakan itu adalah la nafi li jinsi, itu la menafikan segala sesuatu. Artinya kalau kita pakai tanda-tanda la ini adalah meniadakan segala sesuatu. Ya, tapi syaratnya dia harus nakiroh, tidak pakai alif lam. Membedakannya itu. Jadi kalau ada bedanya apa, bagaimana kita mengetahuinya? Ini bagaimana kita mengetahuinya? Ini la jinsi li jinsi li nafi atau ala nafi li jinsi atau enggak, yaitu kita mengetahuinya dari kalimat itu nakiroh, tidak memiliki alif lam.
Tidak. Kalau ada la, kemudian dia tidak memiliki alif lam di depannya, maka itu secara umum adalah la nafi li jinsi. Maka kan la ilaha, ya ilahanya itu tidak ada alif lam, ya la ilaha, ya mengatakan bahwasanya artinya tidak ada satu Tuhan pun, ya berarti makanya di sini la faidata artinya tidak ada satu pun faedah, tidak ada satu pun faedah, ya mala faidata fihi. Kalau misalnya dia dibaca tun la faidatun, maka dia akan memiliki makna masih ada faedah. Tapi kalau kita mengatakan tidak ada satu faedah pun, maka kita katakan la faidata. Ya. Wala manfaata. Begitu juga sama ya dengan la faidata. Wala manfaata. Tidak ada satu pun manfaat. Jadi karena didului oleh la nafi li jinsi, maka dia menjadi fathah. Oke, kita lanjut ya. Istami'u waraddidu. Ya. Nomor 1. Baik. Siapa yang membaca? Tafadhol. Ya. Ana Ustaz. Ya, fadhal. Istami'u waraddudu. Waraddidu. Istama'u waraddidu. Istami'u waraddidu. Ya, betul. Masya Allah, barakallahu fiik. Nomor 1. Rakmu 1. Tafadhol. Nomor 1 silakan. Taroka Muhammadul Maksiyah. Maksiyata. Maksiyata. Ya. Taroka Muhammadul Maksiyata. Ya, karena dia Muhammadun kan tanwin kan, kemudian dia bertemu dengan alif lam, maka ada nun wiqayah. Taroka Muhammadunil maksiyata. Ya, karena dia kan tanwinnya, Muhammadunnya ya. Oke, terjemahkan. Tafadhal ya akhi. Oke, taroka artinya meninggalkan. Taroka artinya meninggalkan. Dia adalah fi'il madin. Fi'ilun madin. Nah, Muhammadun, kenapa dia domah? Dia sebagai apa? Fa'il. Ya, betul. Sebagai pelaku. Maka tentu ada sebuah perbuatan, ada subjek, tentu ada objek, ada korbannya. Yaitu apa? Maksiyah. Maksiyata itu sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maka dia fathah. Kenapa dikatakan fathah? Ya, dia adalah maf'ulun bih. Seperti yang Anda katakan kemarin ya, Muhammad membaca Quran. Maka membaca sebagai fiilnya, Muhammad sebagai fa'ilnya, Quran sebagai maf'ulun bihnya. Jadi korbannya. Ya, misalnya Yono memukul anjing. Yono sebagai pelakunya, memukul sebagai kata kerjanya, fiilnya. Terus ada dong kalau perbuatan itu ada dong akibatnya, maka yang berefek dari pukulan itu adalah kepada siapa? Kepada anjing tersebut, korbannya. Maka korbannya itu salah satunya dia berharkat fathah, maf'ulun bih. Paham ya sampai sini ya? Nampak. Tayyib. Tafadhal rakmu Ustaz. Man yurid an yaqra fal yatafaddal. Ana Ustaz. Fadhal. Rakmu tsani taroka Muhammadus syarri. Rakmu 2.
Oh, bisa. Rokmu itsnain. Taroka Muhammadun asyarri. Taroka Muhammadus syarra. Taroka Muhammadunish syarra. Kan dia tanwinnya. Naam, Ustaz. Jadi ketemu dengan alif lamnya. Jadi dijadikan dia nun wiqayah. Muhammadunish syarra. Taroka Muhammadunis syarra. Betul. Taroka Muhammadunish syarra. Bimakna taroka meninggalkan Muhammad meninggalkan keburukan. Ya, syarra apa i'rabnya syarra? Syarra yusyarri. Syarra itu dia sebagai maf'ulun bih. Kenapa dia fathah? Ya. Nomor 3, fadhal. Rakmu talata. Ustaz. Nah, fadhal. Tafadhol, ya. Rokmu salasun. Man, Ustaz. Naam, tafadhal. Taroka Muhammad. Tafadhal. Rokmun salasa. Salatun. Taroka Muhammadinil ma'siyah. Naam, maksiata. Itu juga yang dulu nomor 4. Maksiyata. Ya, nomor 4 lah sekarang. Tadi sama dengan nomor 1 ya. Coba nomor 4. Rokmun rabi. Arba'ah. Naam. Arba'ah. Taroka Muhammadunil kadhiba. Ya, taroka Muhammadunil kadhiba. Ya, ada yang mengatakan, yang bertanya, kenapa tanwin bertemu alif lam dia menjadi ada nun wiqayahnya? Karena dia bertemu 2 sukun. Kalau 2 sukun bertemu kan nggak bisa. Nggak jalan dia, maka harus dihidupkan salah satunya. Ya, maka untuk menyelamatkan harkatnya tersebut, ya, kalau kita baca Muhammadil beda jadi harkatnya ya, jadi kasroh. Maka untuk menyelamatkan harkatnya tersebut diberikan nun wiqayah. Muhammadunil, tetap domah kan dia kan? Ditambah nun Muhammadunil maksiyata. Makanya dia ada nun wiqayahnya karena bertemu 2 sukun. Tanwin itu kan sebenarnya dia kan nun sukun di akhirnya, tapi dia tidak tertulis ya kan? Secara ini dia hampir sama dengan nun sukun, tapi dia tidak tertulis. Sedangkan nun sukun tertulis. Baik, tafadhal rakmu khamsah. Ana Ustaz. Naam, tafadhal. Rokmun khamsah. Taroka Muhammadunil ghibata. Muhammad meninggalkan ghibah. Nah, ada yang bertanya tadi ya, taroka Muhammadun syarra. Syarra itu bermakna keburukan, kejelekan. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan sebuah keburukan baik sebesar biji atom, maka dia akan melihatnya. Jadi syarra keburukan, min syarril waswasil khannas. Ya. Baik, lanjut. Ustaz. Nah, fadhal. Nomor 6. Nah. Hasuna Muhammadun islamah. Nah, islamahu. Hasuna baik ya. Yang baik. Ya, Bimakna terjem husna kebaikan. Hasuna ya. Hasuna kebaikan.
Muhammadun, Muhammad, Islam, Islam. Muhammad Islamnya membaik, gitu. Itu artinya. Kadzib artinya dusta. Kadziba artinya dusta. Hasuna Muhammadun Islamau artinya Muhammad Islamnya telah membaik. Baik, tayyib rakmu sab'ah. Ana Ustaz. Ustaz. Naam, tafadhal. Hasuna Muhammadun Akhlaqahu. Hasuna Muhammadun akhlaqu. Hasuna Muhammadun akhlaqu. Akhlaqahu. Hasuna Muhammadun akhlaqahu. Nah, artinya apa? Muhammad akhlak yang baik. Bukan. Muhammad telah membaik akhlaknya. Muhammad telah membaik akhlaknya. Ya. Atau akhlak Muhammad telah membaik. Lanjut. Ana Ustaz. Naam, fal yatafaddal. Hasuna Muhammadun libasahu. Naam. Muhammad telah membaik bajunya. Ya, telah baik bajunya ya. Mungkin tadinya bajunya jelek ya. Sekarang bajunya udah baik. Paham ya sampai sini ya? Masya Allah. Intahaina fidarsina min darsina hadzal sabah. La'allallah subhanahu wa ta'ala yu'tina ajran azima. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita telah selesai dari pelajaran kita. Masya Allah, walaupun ada yang ngantuk-ngantuk ya. Tadi kayaknya ada suara apa tadi itu ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan. Ya, jadi mudah-mudahan ya dengan duduknya kita di majelis ilmu ya, ini salah satu tanda apa? Apa tuh yang bertanya? Ada yang bertanya? Apa itu ya? Sebentar, ada yang bertanya. Apa Ustaz untuk yang terakhir kenapa akhirannya domah untuk dibasahu akhlaku? Itu dia kan adalah domir mutasil itu. Kalau kita nanti belajar ya. Nanti ada domir itu domir munfasil seperti huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu domir. Ya, itu domir munfasil. Kalau domir mutasil itu domirnya dia apa namanya? Bersambung dengan huruf, bersambung dengan isim, bersambung dengan fi'il. Nah, ini bersambung dengan isim ya, Islamahu. Nah, kalau dia sebelumnya berharkat fathah, maka dia mabni dengan dhammah. Misalnya Islamahu, atau dia sebelumnya berharkat dhammah, Islamuhu. Islamu. Tapi kalau sebelumnya berharkat kasroh, dia akan menjadi kasroh, Islamihi. Ya. Islamihi. Itu ya, kitabihi. Hadza min kitabihi. Ini dari kitabnya. Hadza min fi kitabihi. Jadi mengikuti harkat sebelumnya. Kalau harkat sebelumnya fathah, dia dhammah. Kalau harkat sebelumnya kasroh, dhammah, dia juga ikut dhammah. Kenapa memang seperti itu? Apa namanya kaedahnya dari sananya? Ya, tapi kalau misalnya sebelumnya harkatnya kasroh, dia yang hu tadi menjadi hi. Paham ya? Ada lagi yang bertanya apa itu? Tayyib. Ya, yang telah membaik hasunah ya. Tayyib, selesai sudah pelajaran kita hari ini. Ada bilang apa tuh?
Oh enggak bisa memperbaiki Islamnya karena dia fiil ini fiilnya fiil lazim bukan fiil mutaaddi ya. Oke. Ini Bapak silakan. Taruka ya, taroka bukan taruka ya, taroka itu artinya meninggalkan. Saya udah selesai ya kita pada pelajaran hari ini. Tayyib. Ya, ada yang bertanya bagaimana menjauhi game online yang ngetren pada hari ini. Ya kita nggak pakai itu, nggak ini aplikasinya, nggak usah dipasang. Oh, usah dipasang. Saya di rumah juga HP juga nggak ada game-game. Anak-anak juga nggak ada main game. Memang nggak ada main game tuh. Dan juga anak-anak saya nggak pernah main game. Ya jadi nggak tahu. Karena game itu sangat masya Allah merusak sekali ya. Baik, jangankan untuk anak-anak ya, untuk orang tua pun merusak. Maka kita dari awal itu udah nggak ada game-gamean di itu. Hapus saja game itu ya. Nggak ada game di HP kita. Kita adakan murotal ya kan. Apalagi kan banyak yang bermanfaat yang kita dengarkan. Hapus. Itu caranya. Tayyib. Udah ya, udah 6:30. Tayyib. Yahumuhu. Aduh, ada yang mengatakan yahumuhu. Ya, yahumuhu. Artinya penting untuknya. Hamma daripada hamma yahumu. Muhimun. Penting. Hamma yahumu. Penting. Kayaknya gitu aja kali ya. Kayak yang kemarin itu ya Kia. Yang tiga. Ya. Yang 3 ini ya, kan masih nanti sepertinya kan hadis kita 12 ya. Pertemuan kita ada berapa lagi? 15 ya. Jadi selesai hadis ini, kita 3 kali pertemuan itu akan setoran hafalan dari semua hadis. Ya. Jadi Masya Allah antum harus bersiap-siap. Enggak, jadi karena sebelumnya anak hafal ya sama antum ya. Jadi nggak usah dikirim di grup lagi. Nanti kita hafalan langsung di Zoom. Nanti anak catat nomor nama antum ya. Kemudian anak catat nomor antum dan anak akan dengarkan ya hafalan antum. Nanti yang sudah anak checklist nanti akan menjadi nilai. Begitu ya. Jadi harus bersungguh-sungguh ya. Ihris ala mayan fa'uka. Ya, wasta'in billah wala ta'jas. Ya, bersemangatlah atas apa yang bermanfaat untukmu. Fasta'in billah dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala wala ta'jas dan janganlah lemah. Jadi kita harus semangat. Kalau kita merasa lemah di hafalan kita, berbanyak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah permudahkan kita dalam menghafal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menghafal ya. Jadi terlihat kesungguhan antum sampai di mana ya. Kalau nggak hafal berarti nggak sungguh-sungguh dalam belajar ya. Masya Allah ya, kita sudah pertama itu hadis kita bahas tentang niat ya. Tentang niat, berarti kita kenapa niat? Kemarin kan udah dibahas supaya kita meluruskan niat kita nih. Bukan karena gaya-gayaan, bukan karena ikut-ikut teman kita belajar, bukan karena ingin dipanggil oleh orang sebagai ustadz, bukan ya. Karena nanti ingat ya, nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, 3 orang akan ditanya. Pertama orang yang mati syahid ya, dia berperang di jalan Allah tapi kemudian dia meninggal. Kemudian dia ditanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmatku? Kemudian dia berkata, aku berperang karena engkau ya Allah. Karena kemudian Allah SWT mengatakan, kamu berdusta. Kamu berperang karena agar kamu dikatakan pahlawan oleh orang lain. Maka kamu telah mendapatkan hal itu. Kemudian Allah lemparkan dia. Kemudian orang yang belajar dan mengajar.
ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Nah, kemudian dia berkata, "Fama amilta fiha?" Apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat aku tersebut? Maka dia bilang, "Aku belajar dan aku mengajar fika karena engkau ya Allah." Maka kata Rasulullah, "Kadzabta, engkau dusta. Engkau belajar atau engkau mengajar agar dikatakan nanti oleh orang engkau sebagai orang alim. Dipanggil ustadz, dipanggil orang alim sama orang. Kalau enggak dipanggil itu engkau marah kan? Kita marah. Maka engkau telah mendapatkan hal itu, titel tersebut. Engkau dikatakan orang alim, engkau dikatakan sebagai ustadz, engkau telah dipanggil ustadz. Maka engkau telah mendapatkan, engkau menuntut ilmu, engkau belajar, engkau mengajar bukan karena aku, kata Allah, tapi karena orang lain, ya, agar dikatakan sepulan, oh pintar, udah ganteng, soleh, pintar, gitu kan, tahu agama, gitu. Nah, engkau telah mendapatkan hal itu, maka engkau bukan karena aku, maka dia dilempar oleh Allah ke dalam neraka. Maka dari itu kita hati-hati sekali jaga niat kita, ya. Bagaimana tanda-tanda kita menjaga niat kita itu karena Allah? Kita bersemangat dalam belajar dan bersungguh-sungguh. Kalau disuruh menghafal, ya menghafal. Ya. Oke? Berarti jangan ada yang tidur misalnya kan? Dalam majelis gitu. Baik. Udah 6:30. Anak 6:30 lewat ya. Selesai sudah pelajaran kita, udah jelas semua ya. Karena Ana mohon pamit, ada jadwal anak mau disunat, jadi Ana sudah ini waktunya ya. Jadi kalau yang Ana bertanya, Ana mohon maaf tidak bisa menjawab ya. Insyaallah mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naqtatim berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda teruskan aja rezeki Ana Afan, keluar dulu ya. Anak mau disunat mau ngantarin ya. Ana minta izin kepada antum semua ya. Assalamualaikum. Salam. Pintunya dibuka gak, Bi? Hah? Pintu itu dibuka gak? Enggak, kenapa? Biar ada ventilasi. Udah terbuka, buka aja. Enggak baca. Hatiinnya. Lift. Assalamualaikum.